Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Hari ini hari Jumat 5 November. Saya Pastor Vius Octavianus menjumpai Anda semua di hari yang penuh berkat ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita di hari Jumat 5 November ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengasihi kami umat-Mu untuk memiliki kecerdasan, bakat untuk mengembangkan diri kami dan lebih baik hidup di dunia ini sebagai anak-anak-Mu. Berkati kami, karena Engkau Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, ketika membaca Injil ini, kita sampai pada kesimpulan mengapa kitab suci, bahkan Yesus dalam kisah Injil ini memuji bendahara yang tidak jujur. Apakah tindakan tidak jujur mendapat pujian dalam Injil ini? Sama sekali Injil ini mau menegaskan bahwa bukan ketidakjujuran ini yang dipuji dalam kitab suci ini, tetapi bagaimana bendahara yang tidak jujur ini mempunyai kecerdasan, mempunyai visi yang jauh ke depan, bagaimana kehidupannya setelah dia dipecat sebagai bendahara. Injil ini mau menegaskan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwa kita anak manusia telah diciptakan dengan segala kesempurnaan, dengan segala bakat kita untuk mampu melihat masa depan kita yang jauh lebih baik. Bagaimana kita memanajemen, memanage, mengatur tahap demi tahap kehidupan kita, agar kita mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kehidupan kita, meningkatkan mutu hidup kita, juga meningkatkan bagaimana taraf kehidupan kita. Dalam kitab suci Injil hari ini dengan sangat tegas dikatakan bendahara itu menyadari kelemahannya, bahwa dia tidak mampu mencangkul, mengemis, dia malu, tetapi dia tetap mempunyai sebuah harapan untuk hidup lebih baik. Maka dengan kecerdasannya, dengan kemampuannya, dengan keuletannya, dengan kecerdikannya, dia mampu mempunyai sebuah rencana masa depan yang mampu menjamin
bahwa kehidupannya jauh lebih baik. Dewasa ini, banyak orang mulai dengan zona nyaman hidupnya, sehingga untuk berkembang, dia mengatakan cukuplah dengan hidup seperti ini. Kehidupan ekonominya stagnan, kehidupan rohaninya stagnan, kehidupan sosialnya untuk berelasi dengan orang lain juga stagnan. Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Dia tetap pada posisi awal, bahwa dia tidak mau berkembang. Padahal kehidupan kita harus tetap berjalan. Maka Yesus meminta kita untuk mempunyai visi yang jauh ke depan, dan visi kehidupan ini memacu kita untuk lebih cerdas lagi, memampukan diri kita ini untuk mengembangkan talenta dan bakat kita, untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita yang terberkati ini dianugerahi begitu banyak berkat, dianugerahi begitu banyak talenta. Mengapa kita simpan dalam hati kita? Yesus mengajarkan kita dalam Injil hari ini mempunyai kecerdasan, melihat dan membaca situasi ke depan. Dengan demikian kita mempunyai langkah-langkah, visi untuk bisa mencapai capaian-capaian, tingkatan-tingkatan yang jauh lebih baik lagi. Dalam kehidupan kita selalu melihat tangga. Tangga mempunyai tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap-tahap dalam tangga ini juga menjadi tahap perkembangan kehidupan kita. Tahap ekonomi meningkat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dengan kecerdasan kita. Kecerdasan kita untuk berelasi dengan sesama kita, kemampuan sosial kita, berelasi kita, juga kita tingkatkan tahap demi tahap. Berapa sahabat kita, berapa orang yang menjadi rekan kita, berapa jaringan kehidupan kita, berapa jaringan ekonomi kita. Kemudian kita juga mampu meningkatkan kualitas iman kita. Ketika kita tidak mampu mengembangkan iman kita secara pribadi, kita mengajak relasi-relasi kita untuk berkomunikasi, diskusi tentang kitab suci. Hari-hari ini sejak Oktober, keuskupan kita dan seluruh keuskupan di dunia ini mencanangkan sinodal para uskup. Di sana tema yang diangkat untuk Keuskupan Agung Makassar adalah bergerak bersama. Mari kita bergerak bersama, tetapi untuk bergerak bersama kita mempunyai strategi-strategi. Kita mempunyai cara-cara, kita mempunyai tahap-tahap yang harus kita lewati untuk mencapai tahapan yang lebih tinggi. Inilah yang disebut kecerdasan kita untuk melihat situasi dan kemudian mengembangkan diri kita ini dan berkembang bersama-sama. Inilah yang dikehendaki Injil hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.